قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa khadifillah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut kembali. Pertama kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, masih dalam kitab seputar salam. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga untuk kali ini. Lalu untuk yang kedua nanti yang kita bahas buku Taubat dari Utang Riba dan Solusinya. Baik, kita lihat langsung dalam buletin, masih membahas seputar salam, di mana pada pertemuan sebelumnya ada dua kali kita bahas tentang ayat-ayat yang membahas tentang masalah mengucapkan salam. Sekarang kita lihat hadis nomor 845, 846, 847, 848. Baik, silakan dibaca. Bab 131, bab keutamaan salam dan perintah menyebarkan salam. Hadis 845. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ada seorang laki orang laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam apakah yang paling baik itu? Beliau menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang sudah dan belum engkau kenal. Muttafaqun alaih. Baik, di sini lihat hadis 845. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, situ ada kata yang kurang, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam apakah yang paling baik itu? Kemudian Rasulullah SAW jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Engkau hendaklah memberi makan kepada orang yang butuh makan, dan engkau mengucapkan salam kepada siapa saja orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini ditanyakan ayyul islami khairun? Islam yang bagaimana yang paling bagus? Artinya ditanya, dalam Islam amalan yang paling bagus itu apa? Maka kadang kalau kita bicara tentang ayyul Islam, Islam yang bagaimana, itu menunjuk pada berarti pada amalan-amalan lahiriah. Jadi biasanya para ulama itu jelaskan ada istilah Islam, ada istilah iman. Kalau Islam
ini biasa merujuk pada amalan lahiriah. Islam itu biasa merujuk pada amalan lahiriah. Kalau contoh dalam hadis tadi apa? Apa contohnya? Beri makan. Memberi makan. Apalagi? Mengucapkan salam. Jadi amalan lahiriah biasanya dibahas. Namun kalau lagi menyebut tentang iman, di sini merujuk pada amalan lahiriah, amalan batin. Kalau satu amalan lahiriah, ini amalan batin. Contoh tentang iman kepada Allah, rasa takut, rasa harap, ini merujuk kepada masalah-masalah batin, iman, rasa takut, rasa harap, tawakal. Kadang dalam salah satu istilah Islam dan iman itu dikatakan sama. Islam ya iman, iman ya Islam. Namun kadang dipisah seperti ini. Islam itu merujuk kepada amalan-amalan lahiriah. Kalau iman merujuk pada amalan batin. Sholat masuk yang mana berarti? Ya, sholat masuk ini dulu lahiriah. Karena nampak, masih nampak. Nanti batinnya ada juga. Khusyuknya nanti masuk sini. Secara umum seperti ini. Ada Islam, ada iman. Maka kalau ditanya ayul Islam ya khairun, Islam mana yang paling bagus? Nah, berarti ditanya sedang membicarakan tentang amalan lahiriah. Maka dibahas tut'imut ta'am, berilah makan. Makan apa di sini? Umum. Ya. Jadi istilah makan di sini masih umum. Tidak merujuk pada satu jenis makanan. Misalnya kalau kita bicarakan dalam fidyah. Fidyah itu dikeluarkan kapan? Pengganti apa, Bu? Puasa. Berupa apa yang diberikan? Boleh nggak diganti uang? Hah? Diserahkan kepada fakir miskin itu makanan apa uang? Makanan. Maka buat makanan. Makanannya bagaimana? Standar minimalnya 1 kali makan. Itu fidyah. Itu contoh juga memberikan makan. Di sini yang dimaksudkan memberi makan kepada orang yang butuh. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis terlebih dahulu. Nomor 1. Hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam mencari amalan yang dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Para sahabat semangat cari amalan yang dapat meraih kebaikan dunia dan akhiratnya. Jadi mereka tanya bukan dalam urusan dunia. Namun mereka tanya tentang amalan. Mana amalan yang paling bagus? Amalan A atau amalan B yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, jauhkan dia dari neraka, masukkan dia dalam surga. Terus yang kedua. 2. Hadis ini mendorong kita untuk memberi makan kepada orang fakir dan miskin, serta ibnu sabil, juga orang-orang yang lemah, serta memberi hadiah pada tetangga. Memberi makan sini sifatnya umum. Bisa bentuknya memberi makan kepada orang fakir dan miskin.
Apa bedanya fakir dan miskin, Bu? Mana yang lebih parah? Fakir. Fakir lebih parah. Miskin masih di atasnya. Namun kadang istilah fakir dan miskin para ulama itu artikan sama. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Namun kalau disebutkan bersamaan seperti ini artinya berbeda. Fakir sendiri, miskin sendiri. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apa? Safar. Ibnu Sabil. Orang yang safar. Musafir yang terputus perjalanan. Musafir yang terputus perjalanan. Bisa dibantu Ibnu Sabil ini dengan beri makan langsung atau ada harta zakat. Ibnu Sabil kan masuk dalam golongan orang yang dapat zakat. Dia terputus perjalanan, ada yang bantu dia biaya untuk sampai pulang lagi ke rumahnya. Itu Ibnu Sabil. Zakat bisa, beri makanan langsung bisa. Kadang bisa juga ada yang bangun. Untuk Ibnu Sabil ini ada yang bangun suatu tempat persinggahan untuk para musafir. Stay di situ sementara waktu. Ya, istirahat, rehat sementara, terus pergi lagi. Ini malah jadi amal jariah. Di antara bentuk-bentuk amal jariah yang pernah Nabi SAW sebut adalah memberikan tempat tinggal untuk para musafir atau Ibnu Sabil. Itu malah jadi amal jariah. Orang mampir di situ, ditaruh misalnya di jalan-jalan utama, orang yang biasanya safar, masuk dalam kategori amal jariah. Juga untuk orang-orang yang lemah, du'afa. Ya, orang-orang yang lemah, du'afa, miskin termasuk, ya, janda-janda yang tidak terurus termasuk, orang sepuh yang tidak ada lagi yang menanggungnya termasuk, serta bentuknya lagi memberi hadiah kepada tetangga. Disuruh memberikan hadiah kepada tetangga. Yang dimaksud tetangga itu siapa? Berapa meter dari rumah? Hah? Berapa meter yang Pak dari rumah? Sebagian ulama katakan pokoknya jarak 40 kanan kiri depan belakang, 40 rumah. Sebagian ulama lagi tidak tetapkan syarat tersebut, pokoknya yang dekat. Yang dekat dengan rumah. Itu ada aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Ada lagi yang katakan pokoknya kalau sudah dipisah sesuatu, misalnya dipisah jalan besar atau dipisah sungai, walaupun itu mungkin jaraknya cuma berapa meter saja, tidak jadi tetangga lagi karena sudah dipisah, sulit untuk berhubungan. Terpisah sungai walaupun jaraknya mungkin 20 meter dari rumah, tidak termasuk. Intinya yang paling dekat itu lebih berhak untuk kita berbuat baik. Sampai-sampai Nabi SAW itu mengatakan Jibril itu hampir-hampir memberikan wasiat kepada saya untuk berbuat baik pada tetangga. Wasiat. Sampai-sampai dari Jibril itu maksudnya berikan, sampai-sampai Jibril itu hampir menyatakan berikanlah waris. Ya, bukan hanya berbuat baik, berikanlah waris kepada tetanggamu. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga sendiri. Sampai dinyatakan hampir-hampir itu dapat waris itu. Juga diantara aturan dengan tetangga yang Nabi SAW sebutkan, kalau tetangga itu cium bau kamu lagi masak, maka Nabi SAW katakan tambahkan kuahnya. Kamu lagi masak daging, tambahkan kuahnya. Apa maksudnya tambahkan kuahnya ini? Padahal lagi masak daging, dagingnya pas-pasan, kuahnya yang ditambah di situ. Ya. Nabi SAW lagi motivasi dengan sesuatu yang ringan loh ibu-ibu. Kalau kayak gini saja kamu nggak mau bagi-bagi pada tetanggamu, berarti untuk hal yang lebih lagi daripada itu, jelas kamu nggak mau kasih. Karena Nabi SAW motivasi dengan sesuatu yang rendah dulu. Rendah ini kamu bisa nggak ini yang ringan kayak gini? Kalau bisa berarti untuk hal yang lebih daripada itu lebih bisa lagi. Nah, itu contoh memberi makan di sini sifatnya umum, berarti pada fakir miskin, Ibnu Sabil, du'afa sampai pada tetangga juga termasuk di sini.
Terus yang ketiga, 3. Sudah sepatutnya kita menebar salam tanpa mengkhususkan pada orang yang dikenal saja, karena ucapan salam itu termasuk hak umumnya kaum muslimin. ucapan salam itu hak umumnya kaum muslimin. Maka ucapan salam itu ditebarkan pada siapa saja yang kita temui, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ibu lihat ada yang pakai jilbab, ya ucapkan salam walaupun itu enggak kenal sama sekali. Mau dia jilbabnya besar kayak, mau jilbabnya kecil kayak, ucapkan salam. Ya, jangan karena dia jilbabnya lebih kecil ya nggak mau, wah ini kayaknya ini belum dapat hidayah dia, ya, nggak mau ucapkan salam. Nggak boleh. Ucapkan salam pada siapapun yang dikenal ataupun tidak. Ini saya pernah ketemu orang ini di pengajian ataupun tidak pernah ketemu, ya diucapkan salam ketika itu. Maka salam ini hak umumnya kaum muslimin. Dan ingat, di antara tanda kiamat apa kira-kira? Kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Gak mau ucapkan salam kepada yang tidak kita kenal. Itu jadi musibah nantinya. Nah, itu hadis 845. Sekarang hadis 846. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, "Pergilah engkau, lalu ucapkanlah salam kepada mereka itu, sekelompok malaikat yang sedang duduk. Kemudian dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu, maka itu adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu. Adapun mengucapkan, semoga keselamatan atasmu dan rahmat Allah. Kemudian mereka menambahkan, dan rahmat Allah." Muttafaqun alaih. Baik. Di sini dikatakan pada Adam, setelah Allah itu ciptakan, siapa makhluk pertama? Yaitu manusia, makhluk pertama. Allah ciptakan apa dulu sebelum Adam? Ada nggak lagi sebelum kolam? Hah? Apa duluan? Ada beda pendapat di antara para ulama. Ada yang katakan pena. Pena untuk nulis takdir. Ada yang katakan arsy. Ada yang katakan lagi alma, air. Namun wallahu alam, ya, masalah ini banyak perdebatan di antara para ulama. Adanya perbedaan ini pun tidak mengurangi derajat iman seseorang. Dia nggak tahu ini makhluk pertama siapa yang diciptakan gitu, ya. Itu nggak mengurangi imannya. Dia salah jawab pun ini, ya, nggak terlalu terpengaruh pada imannya. Ya, maka tidak terlalu urgen dibahas. Pokoknya tahu aja, oh ada beda pendapat. Ada tadi yang katakan apa? Pena. Karena Allah ketika menciptakan pena, Allah suruh pada pena tadi untuk uktub, tulislah. Pena tanya, nulis apa? Tulis catatan takdir mulai dari ciptakannya sampai hari kiamat itu tiba. Namun sebelumnya dikatakan, dan Allah itu bersemayam di atas arsy. Allah menetap tinggi di atas arsy. Berarti arsy itu sudah ada juga lebih dulu daripada pena. Maka ada yang katakan arsy yang nanti jadi makhluk pertama yang diciptakan. Sekarang arsy itu apa? Arsy, makhluk Allah yang paling besar. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Di atas arsy Allah itu menetap tinggi. Diistilahkan tuh menetap tinggi, ya. Daripada kita istilahkan dengan bersemayam. Bersemayam dikira nanti Allah duduk di atas arsy. Nggak boleh. Maka kalau saya terjemahkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih itu menetap tinggi di atas arsy. Kadang kalau penggunaan kata bersemayam orang pahami Allah itu duduk di atas arsy-nya. Enggak. Nanti jadi bergantung pada arsy. Allah tidak bergantung pada arsy. Kalau arsy makhluk Allah yang paling besar, berarti Allah bagaimana? Lebih besar daripada arsy-nya. Karena Allah itu Allahu Akbar, nggak ada yang boleh tandingi Allah. Kebesarannya, ketinggiannya, tidak boleh ada yang nyaingi Allah. Ya. Karena
Nama Allah harus punya kandungan yang sempurna, tidak boleh ada keserupaan dengan makhluk sedikit pun. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka kalau Allah maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Kalau Allah maha besar, berarti tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka tepatkah kalau ada yang mengatakan di mana Allah, terus dijawab Allah ada dalam batinmu? Tepat atau tidak? Bertentangan dengan Allahu Akbar. Kalimat yang dia baca mau turun ruku, mau turun sujud, mau bangkit dari sujud, bertentangan dengan kalimat itu. Nah sekarang Adam, berarti sebelum Adam ada apa dulu tadi? Ada pena, ada arsy, ada air. Ya. Adam ketika diciptakan, Allah katakan kepada Adam, izhab fasallim ala ulaik. Pergi kamu, ucapkanlah salam kepada mereka-mereka, yaitu sekelompok malaikat yang julusun, yang lagi duduk. Fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatuk. Maka dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu, yaitu nantinya salam ini juga jadi salam untuk keturunanmu, yaitu salamnya apa? Assalamualaikum. Faqalu assalamualaikum warahmatullah. Dari kelompok malaikat tadi ucapkan assalamu alaika. Kanya itu dari kum tadi, kumnya diganti ka. Assalamualaikum warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah. Maka ditambahkan oleh malaikat tadi dengan kata warahmatullah, lebih lengkap lagi. Adam cuma ucapkan assalamualaikum, dibalas dengan tambahan assalamualaikum warahmatullah, ada tambahannya. Maka berarti malaikat jawab dengan salam yang lebih baik. Kalau yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dibuat terbalik, assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Alaikum dulu kalau untuk jawab, baru kata assalam. Kalau di sini dibuat sama. Coba lihat. Kembali ke kata salam lagi. Adam ucapkan apa Adam? Assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat apa? Assalamu alaika. Ada tambahan enggak? Warahmatullah. Tambahannya berarti salam yang singkat dijawab dengan adanya tambahan, berarti dijawab dengan yang lebih baik. Ada tambahan. Maka kalau ada yang ucapkan kita salam singkat assalamualaikum, jawablah dengan yang lebih baik, atau minimal semisalnya. Semisalnya berarti jawab apa? Waalaikumsalam. Ini cuma ini dibalik aja oleh malaikat ya. Kalau kita yang diajarkan oleh Nabi SAW, waalaikumsalam. Cuma ini saja dibalik. Waalaikumsalam. Kemarin sudah saya ajarkan ya, waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Beda kan? Nah, kalau ini bacanya apa? Waalaikumsalam.
Kita kan biasanya cuma bilang apa? Waalaikumsalam. Harus waalaikumsalam. Karena kalau hilangkan musnya, itu nggak disebutkan, itu nanti kalimatnya cuma gini berarti. Waalaikum. Ya kan sukun di situ. Terus salam. Apanya yang hilang berarti? Apa yang hilang? Ini dah. Alif lamnya hilang. Padahal adanya alif lam ini lebih bagus daripada tidak adanya alif lam kalau dalam kaidah bahasa Arab. Maka kalau mau dijawab ini pakai yang ini. Waalaikumsalam. Nah. Salam. Kita biasanya hilangkan ini. Usnya ini hilang. Itu beda. Berarti kalau orang baca Assalamualaikum, kita jawab dengan itu, apakah derajatnya akan lebih baik? Yang mana ini? Waalaikumsalam. Ini. Tanpa ditambah dengan warahmatullah, apakah itu udah lebih baik? Sudah jawab dengan yang semisal. Oh, tapi nggak lebih baik. Yang lebih baik tambahkan warahmatullah. Dia sudah dapati wajibnya. Ini dijawab ini. Sudah dijawab dengan yang semisal. Namun kalau tambahkan warahmatullah, ada tambahan dijawab dengan yang lebih baik. Tambah lagi wabarakatuh, lebih super baik lagi. Makanya kalau ucapkan salam jangan jawabnya gimana? Yes. Gini. Was. Warbob. Nggak boleh. Ini lo lengkap. Sudah kalau nggak mau panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auto teksnya nggak bisa lah, nggak jalan. Ya sudah ini aja. Sudah ucapkan salam itu. Ini yang ucapkan salam siapa itu? Enggak, maksudnya kadang kalau ada yang buat satu Assalamualaikum langsung ribuan gitu. Satu sudah jawab aja sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Satu orang ucapkan salam, maka cukup satu orang jawab sudah cukup. Kalau memang ditujukan untuk publik, untuk umum. Satu orang sudah jawab sudah cukup, berarti yang lain nggak jawab nggak masalah. Termasuk di medsos, di WA, sama di grup. Jadi nggak mesti 100 kontak dalam grup jawab semua. Ibu juga pada capek nanggapi kayak begitu. Assalamualaikum gitu langsung. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kalau satu orang ucapkan untuk kelompok, untuk banyak orang, maka minimal dijawab satu orang sudah mewakili 100 orang tadi yang ada dalam kelompok tersebut. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau salam satu orang untuk banyak orang, maka untuk jawabnya hukumnya fardu kifayah. Sudah, sekarang kita lihat tentang hadis salamnya Nabi Adam tadi. Kita kalau tahu ini salamnya Nabi Adam berarti sudah dari dulu ada. Jadi bukan hanya salam dari Nabi kita Muhammad SAW, dari dulu ada. Berarti kira-kira nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pakai salam kayak begini juga enggak? Okay. Masa dari Adam itu tahu terus putus nanti sampai Nabi Muhammad baru tahu lagi? Kan nggak mungkin. Pasti nabi-nabi sebelumnya yang sebelum Nabi Muhammad SAW juga salamnya seperti itu. Terus kita lihat faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengucapkan salam. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengucapkan salam. Sebagian ulama katakan mengucapkan salam itu wajib. Namun yang tepat untuk mengawalinya hukumnya sunnah. Namun kalau jawab hukumnya wajib. Kalau satu orang diucapkan oleh satu orang. Yang jawab dia tujukan satu orang juga.
Sama kalau status WA misalnya, dia WA pribadi, dia ucapkan salam, maka wajib untuk jawab salam tadi. Satu orang tujukan pada satu orang, berarti wajib ain. Kalau satu orang tujukan kepada grup, apa derajatnya tadi? Fardu kifayah untuk jawabnya. Jadi kita rinci dulu untuk jawaban salam. Hukum menjawab salam dan mengucapkan. Kalau salamnya as, WR, WB perlu dijawab nggak? Diamin aja nggak apa-apa. Sekarang hukum. Ada memulai salam. Ini hukumnya sunnah. Nggak wajib ya. Terus 2, menjawab salam. Dirinci. Jika ditujukan untuk satu orang, hukumnya bagaimana? Wajib fardu ain untuk dijawab. Fardu ain ya, berarti dia jawab salam yang diucapkan tadi sendiri. 2, jika ditujukan untuk kelompok. Maka tadi hukum jawabnya apa? Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah tadi? Ini grup ada 100 anggota. Cukup dijawab apa? 1 keluar aja untuk jawab. Yang lainnya 99 gugur kewajibannya. Dan nanti yang mengucapkan salam, yang mulai mengucapkan salam jangan protes. Nanti dijawab lagi, kok yang lainnya nggak mau jawab salam saya sih? Bilang aja kayak gini, kan hukumnya fardu kifayah, cukup 1 loh, nggak usah 2, 3 gitu. Itu sudah gugur yang lainnya. 1 jawab berarti 99 jadi gugur kewajiban. Kalau 2 sudah jawab 98 gugur kewajiban. Paham ini ya? Jadi saya ulang. Kalau memulai salam hukumnya apa? Sunnah. Memulai assalamualaikum ketemu orang sunnah. Yang mau dianjurkan tadi ucapkan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Sekarang 2, menjawab salam. Jika saya tunjukkan untuk 1 orang, ini terserah mau bertemu langsung atau di medsos atau jawab pesan pribadi. Nah ini, jika ditujukan untuk 1 orang, maka hukumnya apa? Jawabnya fardu ain untuk dijawab. Namun kalau jika ditujukan untuk kelompok, seperti ini saya mulai, terus dijawab salamnya, hukumnya itu fardu kifayah. Yang nggak jawab selama yang lain sudah jawab tidak kena dosa. Terus lihat lagi faedah yang kedua. 2, Allah mengajarkan salam seperti dalam hadis qudsi ini. Allah mengajarkan salam kepada Nabi Adam seperti dalam hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu artinya suci. Kudus. Kalau disebut hadis qudsi berarti hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Al-Quran bagaimana? Lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Beda ya? Coba diulang tadi, kalau hadis qudsi gimana? Lafaznya dari Allah. Lafaznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, lafaz dari Allah, maknanya juga dari Allah. Bedanya hadis qudsi, walaupun itu secara makna dari Allah, ketika membacanya tidak dimaksudkan untuk tilawah. Kita tidak pakai ta'awudz kalau lagi baca hadis qudsi. Tidak mesti berwudu juga kalau lagi baca hadis qudsi. Yang pakai aturan kayak gitu kalau kita baca Al-Quran. Terus yang ketiga. Salam adalah salam penghormatan umat Islam. Salam itu adalah salam penghormatannya umat Islam. Itu salam yang diajarkan tadi ini jadi salam penghormatan kita. Hormati orang lain itu dengan salam. Bahkan itu sudah terisi di dalamnya, berisi di dalamnya doa. 4. Menjawab salam bisa dengan yang lebih baik atau semisal dari ucapan salam yang pertama. Nah ini bisa kita jawab tadi. Assalamualaikum tadi dijawab apa? Waalaikumsalam, itu semisal. Lebih lengkap lagi apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih lengkap lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kelima. 5. Adam adalah bapak manusia. Adam adalah bapak manusia. Berarti kalau dari Nabi Adam kita nganggap itu bapak manusia, terus dalam sejarah itu apa itu? Teori evolusi Darwin itu bagaimana itu? Hah? Fatal nggak itu pendapatnya? Fatal sekali. Terus Nabi Adam jadi apa kalau begitu? Ya kan? Kalau Adam saja bapak manusia, terus kok tiba-tiba berubah jadi kera dulu kan? Baru kemudian jadi manusia lagi. Terus dari Nabi Adam itu jadi apa? Sudah fatal itu pendapatnya. Kalau kita bahas tentang Nabi Adam, dia sudah gugur teorinya. Dan itu cuma sekedar teori, bukan wahyu. Teori yang belum tentu semua sepakati juga. Biarlah dia yang jadi kayak begitulah, kita nggak ikut-ikut. Terus hadis ini 6. Hadis ini menunjukkan perintah mengambil ilmu dari ahlinya. Karena yang langsung ngajarkan tadi Allah langsung ngajarkan. Maka setiap ilmu itu diambil dari ahlinya. Agama itu, ilmu itu ad-din. Ya, ilmu itu ad-din. Maka kata para ulama, kata para salaf, kalau kita mengambil ilmu, ya seleksilah itu ilmu tadi diambil dari siapa. Tidak boleh diambil dari sembarang orang. Karena butuh seleksi itu. Karena ini bagian dari agama ilmu itu. Dari ilmu inilah nanti bangun amal, bangun akidah, bangun keyakinan gitu. Sehingga tidak bisa kita terima semua ilmu gitu. Lalu kita katakan ambil baiknya, buang buruknya. Emangnya kita siapa? Bisa memfilter? Ya bisa kita memfilter kalau kita baru ilmu-ilmu dasar yang kita kuasai. Nah terus yang berikutnya lagi hadis 847. Ini faedahnya lebih lengkap nanti saya sebutkan. Dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintah kami dengan 7 perkara. 1. Menjenguk orang yang sakit. 2. Mengantarkan jenazah. 3. Mendoakan orang yang bersin. 4. Membantu yang lemah. 5. Menolong yang dizolimi. 6. Menyebarkan salam. Dan 7. Memenuhi sumpah. Muttafaqun alaih. Taib, sekarang kita lihat faedah dari hadisnya. 1. Islam adalah agama kasih sayang dan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Ya, semua tadi yang disebutkan dalam 7 poin ini hak terhadap sesama. Contohnya sini ada yang sakit dijenguk, jenazah itu diantarkan mulai dari pengurusannya sampai nanti diantarkan ke kuburan, ada yang bersin didoakan, ada yang lemah dibantu, ada yang dizolimi ditolong, menyebarkan salam. Semua hak terhadap sesama disebutkan di sini. Terus yang kedua, 2. Menjenguk orang sakit menurut jumhur ulama adalah sunnah. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika yang dijenguk adalah kerabat dekat atau masih punya hubungan mahram. Misal menjenguk ayah atau ibu yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudara yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari silaturahim dengan kerabat.
Kaidahnya, makin dekat hubungan kerabat dan makin dekat dengan dalam hubungan, maka makin ditekankan untuk menjenguk saat sakit. Nah lihat, itu kaidahnya tuh di garis bawahi terakhir. Makin dekat hubungan kerabat dan makin dekat dalam hubungan, maka makin ditekankan untuk menjenguk saat sakit. Pamannya masih punya hubungan jauh dengan dia. Terus ada orang tuanya, orang tua kandungnya sakit. Mana yang lebih dahulu kan berarti? Orang tua dulu. Yang lebih dekat hubungan dengan kita. Ada sepupunya jauh lagi. Dan ini saudara kita juga lagi sakit sama. Mana yang lebih dahulu kan berarti? Saudara dulu. Daripada sepupu yang jauh. Makin dekat hubungannya maka makin lebih kita perhatian lagi ketika dia itu sakit. Dan di sini katakan sunnah, namun suatu keadaan bisa menjadi wajib kalau itu kerabat dekat, apalagi itu orang tua malah jadi wajib. Ya, hukumnya bukan sunnah lagi, namun berubah. Ya. Jadi tadi istilah sunnah itu cuma secara umum, oh teman saya sakit, sunnah. Namun kalau orang tuanya sakit malah jadi wajib dia untuk ngurus orang tua. Terus yang ketiga, Yang dijenguk di sini adalah orang yang sakit secara umum, baik yang sakit masih dalam keadaan sadar atau tidak. Begitu pula dianjurkan meskipun yang datang menjenguk tidak diketahui kehadirannya oleh yang sakit. Karena menjenguk orang yang sakit punya manfaat. Pertama, mengurangi duka keluarganya. Dua, mendoakan kebaikan kepada orang yang sakit. Tiga, menjenguknya sendiri berbuah pahala. baik. Lihat di sini yang dijenguk ini bisa jadi dalam keadaan sadar. Oh, dia tahu ini siapa yang datang, ini si A si B. Dia ingat. Bisa jadi dia tidak dalam keadaan sadar, nggak tahu siapa yang datang. Bisa jadi dia nggak bisa berpikir lagi. Mau diingatkan, ditanya, ini sadar nih, namun ditanya, ya masih ingat, ini ditanya, ini siapa? Diberitahu juga nggak ingat-ingat. Tetap juga ada keutamaan menjenguk dia ketika sakit. Apa keutamanya? Satu, mengurangi duka keluarga. Keluarga yang sakit jadi terhibur, ada rekannya, temannya, saudaranya yang datang jenguk. Dua, tujuannya untuk mendoakan. Gimana doanya Bu jenguk orang sakit? La ba'sa tuhurun insyaallah, paling singkat. Yang paling panjang, Allahumma rabban nasi ishibil ba'sh isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Nanti bisa cari itu doa untuk jenguk orang sakit seperti itu. Manfaatnya doa ini apa? Kita minta pada Allah supaya dia diberikan kesembuhan. Kalau tadi kita ba'sa tuhurun insyaallah, itu supaya dosa-dosanya berguguran. Dengan atau saat dia menderita sakit tadi. Terus pahala yang manfaat yang ketiga, menjenguknya sendiri sudah dapat pahala. Menjenguknya sendiri sudah dapat pahala. Walaupun yang dijenguk nggak sadar kalau kita lagi menjenguk dia. Karena itu sudah hibur keluarganya, satu, sudah doakan dia, dua, itu sendiri jadi pahala. Jadi semua punya kebaikan di sini. Hah? Syafakallah juga bisa. Lebih ringkas lagi berarti. Boleh. Artinya semoga Allah memberikan kesembuhan padamu gitu. Boleh. Syafakallah. Terus yang keempat, Kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun tidak dikenal. nah di sini tadi disebutkan mengantarkan jenazah, berarti yang dimaksudkan antarkan sampai di pemakaman. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian sudah mengurusi itu, yang lain gugur kewajibannya. Dan diberi catatan untuk wanita mengantarkannya hukumnya makruh. Baiknya tidak. Kenapa ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Lebih banyak nangis dibandingkan dengan yang laki-laki. Hukumnya apa tadi? Makruh. Ya, yang meriwayatkan di sini katakan Nabi SAW tidak sampai mengatakan kami itu tegas. Maka para ulama simpulkan makruh. Karena dia yang pergi ya tidak berdosa. Namun baiknya dia tetap di rumah. Namun kalau nanti di waktunya ziarah, boleh ziarah. Setelah dikuburkan tadi ziarah boleh. Misalnya dia sudah tenang beberapa hari gitu.
biasanya waktu tenangnya itu kalau orang itu telah kerabatnya itu meninggal dunia, waktu tenangnya itu normalnya ya, selama tidak ada ungkit-ungkit ya, itu 3 hari. Kecuali jika suami meninggal dunia, maka waktu dukanya ditambah jadi 4 bulan 10 hari. Maka waktu takziah itu bisa sampai 3 hari tadi. Ya, waktu takziah bisa sampai 3 hari tadi. Lebih dari 3 hari itu ngungkit-ngungkit lagi duka. Ya, itu ngungkit-ngungkit lagi, dan ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Ditetapkan lebih daripada 3 hari mau ngumpul-ngumpul di rumah duka ya, itu lebih ngungkit-ngungkit lagi, diingat-ingat lagi kembali gitu. Apalagi sampai 40, 100, sampai berapa lagi? 1000. Lebih ngungkit-ngungkit lagi, padahal dia sudah lupa itu sebenarnya. Jadi mazhab Syafi'iyah itu beri standar untuk takziah itu 3 hari. Kecuali siapa tadi? Ditinggal mati suami. Jadi berapa? 4 bulan 10 hari. Itu masa ihdat berkabung, dan itu juga masa iddahnya. 4 bulan 10 hari itu, 4 bulan 10 hari bagi ibu itu jadi masa berkabungnya. Yang kedua itu jadi masa iddahnya, menunggu. Asalnya tidak boleh keluar rumah, lagi berduka. Ada laki-laki yang kasih isyarat saja mau senang sama ibu yang ini ditinggal mati suami, sini nggak boleh. Kasih isyarat saja, saya senang itu sama dia, itu nggak boleh. Aturan itu aturan dalam masa iddah. Jadi dia jalani 2 berarti, ihdat berkabung, yang kedua apa? Iddah, menunggu. Ihdat dari 4 bulan 10 hari ya. Jalannya apa? Ihdad. Apa artinya tadi? Berkabung. Apalagi? Iddah. D-nya 2 maaf. Iddah artinya apa? Menunggu untuk dinikahi lagi. 4 bulan 10 hari. Baiknya tidak juga. Selama masa iddah juga tidak pergi ngaji. Hanya untuk kepentingan yang darurat. Dalam rumah kan? Iya. Kamu nggak boleh berdandan selama masa iddah dan iddah tadi. Enggak boleh macam-macam pokoknya, kayak begini aturannya Bu. Itu untuk hormati siapa tadi? Suami. Jadi kalau kita sudah lewat 3 hari, sebaiknya kita tidak perlu takziah. Kalau sekedar karena ada sesuatu yang belum, masih boleh. Namun tadi ini cuma peringatan saja. Kenapa tadi 3 hari dibatasi? Lebih daripada itu dia sudah lupa itu sebenarnya. Namun karena mungkin kita belum kesampaian untuk datangi dia, boleh. Sekedar menengok saja. Ini jadi kritikan saja ya. Kita buat sampai bilangan-bilangan 7, 40, 100. Dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak setuju. Kan dalam mazhab Syafi'i cuma bilang berapa hari? 3 hari. 7, 40, 100 itu sudah mengulangi lagi untuk ingat-ingat terus. Itu. Kalau itu datang hibur, ini bukan untuk ingat-ingatkan lagi, boleh. Ya, itu pelajaran mazhab Syafi'i itu. Kecuali ini saja untuk suami aja. Istri ditinggal mati suami. Sebaiknya tunggu dulu. Dia lagi berduka itu.
Namun tadi kalau selain suami ya mau diziarahi ya, pokoknya kalau mau diantar ke kuburan makruh tadi kan. Namun kalau setelah itu mau ziarah biasa, yang tepat wanita masih boleh ziarah kubur. Beda dengan mazhab Hambali ya. Kalau mazhab Hambali diantara buktinya ibu-ibu tidak boleh masuk kuburan Baqi yang ada di Madinah. Tidak boleh juga datang ke kuburan Nabi. Itu cuma untuk laki-laki saja karena aturan di sana. Sudah jadi aturan, nggak bisa diprotes juga. Ibu mau ngotot, oh saya kan Syafi'i mau ziarah dong, oh nggak bisa. Sudah ada aturan di situ. Aturan ini harus dipenuhi. Dalam waktu 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari tadi. si istri itu harus menafkahi anak-anaknya. Nah inilah yang agak berat, berarti 4 bulan 10 hari tadi selama itu nafkahnya ditanggung oleh keluarganya sendiri untuk ngurus dia. Kecuali keadaan darurat, nggak ada lagi. Dalam mazhab Syafi'i perempuan boleh ziarah kubur, boleh. Hambali nggak boleh. Aturan Hambali ibu nggak bisa langgar itu kalau berada di sana, itu sudah jadi aturan di Saudi Arabia seperti itu. Ustaz, kalau ikut menguburkan boleh? Untuk siapa? Istri ikut menguburkan. Istri ikut menguburkan, makro. Tadi kan sudah disebut kan, ngantarkan jenazah berarti ke kubur, makro. Dosa enggak? Baiknya tidak dilakukan. Kalau dia pergi tidak berdosa. Terus di bawahnya lagi. 5. Orang yang bersin diperintahkan mengucapkan Alhamdulillah. Karena bersin sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Sebab ada sesuatu yang tertahan akhirnya bisa keluar. Alasan lainnya, bersin adalah nikmat dikarenakan anggota badan tetap seperti keadaannya. Selain itu, dibuktikan pula setelah bersin, keadaan seseorang jadi lebih semangat. Alasan lainnya kenapa bersin diperintahkan mengucapkan Alhamdulillah, jawabannya karena bersin disukai oleh Allah. Ada berapa alasan kenapa kita bersin kok malah ucapkan Alhamdulillah padahal lagi bersin. Satu alasannya karena sebenarnya ada sesuatu yang tertahan di situ. Alhamdulillah keluar. Coba kalau nggak bersin, waduh kok nggak jadi. Iya kan, mau keluar, aduh kok nggak jadi. Kita sih menyesal itu. Kok ini nggak jadi? Kalau jadi, waduh Alhamdulillah. Iya kan? Yang kedua, kenapa ucapkan Alhamdulillah? Karena bersin itu nikmat. Badan kita keadaannya tetap seperti itu, nggak jadi berbahaya badan kita. Yang ketiga, orang jadi lebih semangat. Beda kalau menguap. Menguap tanda apa? Ngantuk, malas. Namun kalau bersin enggak. Kemudian alasan yang lainnya lagi, bersin disukai oleh Allah, menguap itu malah dibenci oleh Allah. Makanya ketika menguap, apa yang dilakukan? Tutup mulut. Baca apa? Suruh tutup mulut. Baca apa coba? Suruh tutup mulut. Mau baca apa? Iya kan? Makanya nggak tepat baca astagfirullah. Mau suruh tutup mulut kok. Apa tujuannya tutup mulut tadi coba? Setan nggak masuk. Supaya setan nggak masuk. Kamu ucapkan astagfirullah sudah kebuka berarti. Iya kan? Sudah tutup mulut selesai. Kalau bersin, Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan Alhamdulillah. Terus di bawahnya lagi. 6. Mengucapkan Alhamdulillah untuk orang yang bersin adalah sunnah atau mustahab atau dianjurkan. Ada kata sepakat ulama dalam pernyataan dianjurkan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau Al-Azkar. Ya, dalam kitab Al-Azkar Nawawi katakan mengucapkan Alhamdulillah saat bersin itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun baiknya diucapkan. Bahkan kalau kita lihat ada anak kita, suami misalnya atau istri lagi bersin dia lupa tadi, kita bisa tegur, Alhamdulillah. Untuk mengajarkan dia juga, oh kalau bersin baca Alhamdulillah. Terus 7. Bagi yang mendengar yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, hendaklah ia mengucapkan Yarhamukallah. Perintah mengucapkan Yarhamukallah ini ada
yang menyatakan wajib ain, ada yang menyatakan wajib kifayah, dan ada lagi ulama yang menyatakan sunnah atau dianjurkan. Yang jelas kalau kita bersin ucapkanlah alhamdulillah, bagi yang mendengar ucapkan yarhamukallah, bagi yang bersin lagi ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sekarang kita pelajari dulu bacaan tadi. Sekarang lihat orang yang bersin baca apa? Alhamdulillah. Terus yang dengar kalau perempuan yang bersin yarhamukillah bisa. Nikah diganti ki. Yang bersin perempuan. Kalau bingung-bingung ya sudah yarhamukallah aja nggak apa-apa. Ibu nggak ubah, ini kok ubah-ubah lagi, Ustaz tambah pusing-pusing aja, sudah yarhamukallah aja. Pada ibu bingung kok jadi kak jadi ki itu gimana kemarin ya? Sudah yarhamukallah aja ini. Nggak masalah. Terus sekarang yang dengar, terus yang bersin lagi. Ucapkan Allah apa? Yahdi. Yahdikumullahu. Terus wa yuslihu Apa artinya yahdikumullahu yuslihu balakum? Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Yes. Yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Nah sekarang lihat, sengaja tulis bahasa Arabnya. Yarhamukallah. Lihat. Ka. Namun pas dijawab jadi yahdikumullah. Kum. Nah, ini yarhamukallah. Dijawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ka ini ada ka. Ini untuk satu orang. Kamu tapi untuk satu orang. Kum banyak. Untuk kamu juga namun untuk banyak. Berarti apa? Untuk kalian. Nah, beda nggak berarti? Beda. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak dibuat sama? Kan harusnya yarhamukumullah. Biar seragam nanti kan jadi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Iya kan? Ini kan nggak seragam di sini. Ada hikmahnya. Yang bersin tadi alhamdulillah kan? Terus dia doakan ini, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ka ini satu ditujukan kepada orang yang bersin saja. Terus dia jawab lagi, orang yang bersin jawab apa?
Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki keadaan. Nah, ini kita kalian. Saat dijawab oleh orang yang bersin, dia doakan banyak orang langsung. Dia nggak akan kembalikan kepada yang dengar saja. Namun yang lainnya, yang dengar kena, yang lainnya juga kena doa ini. Semoga kalian semua dapat petunjuk dan semoga kalian semua diperbaiki keadaannya. Berarti doanya tambah bagus kan? Tambah bagus. Jadi bukan yang dengar aja, semua ini kena itu. Namun ingat, aturannya kan gini, urutan gitu. Kalau ada yang ucapkan alhamdulillah baru dijawab yarhamukallah. Baru nanti urutannya jawab lagi yahdikumullah. Berarti kalau nomor 1 tidak ada, nggak ada yarhamukallah. Sekarang pertanyaannya, misalnya ibu atau bapak ada kumpul-kumpul dengan orang Nasrani. Orang Nasrani tahu ini teori ini nih. Terus dia bersin, alhamdulillah. Jawab apa kalau begitu? Diam aja. Hah? Diam aja? Diam aja. Nabi SAW itu pernah dites sama orang Yahudi. Dites. Orang Yahudi tahu kalau bersin itu baca ini. Dia baca alhamdulillah. Dia mau tunggu Nabi SAW baca ini. Yarhamukallah. Namun Nabi nggak mau baca itu. Namun Nabi lompat langsung nomor 3. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk padamu wahai Yahudi. Gak bisa kelabui Nabi. Langsung lompat. Nomor 1 langsung lompat nomor 3. Jadi doanya kayak gitu. Ya, siapa tahu ada yang ngetes ibu-ibu nanti. Alhamdulillah. Tes nggak tahu nggak? Langsung aja. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Islam. Masuk Islam. Paham kan? Ya. Nah itu pernah kasusnya orang Yahudi itu ngetes Nabi coba. Supaya Nabi tunggu, oh, ini kayaknya Nabi mau ucapkan yarhamukallah ini untuk saya. Orang Yahudi sudah mau senang-senang gitu. Pas saya bersin. Kan artinya semoga Allah merahmati. Berarti kan orang Yahudi dapat rahmat ya kan? Dia mau tunggu itu. Oh, Nabi nggak mau. Nabi langsung lompat nomor 3. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pas kan berarti? Pas. Sudah, terus baca lagi berikutnya. 8. Hendaklah orang yang bersin mengucapkan doa hidayah dan perbaikan keadaan setelah adanya doa rahmat sebelumnya. Nah, doa dapat hidayah ini atau petunjuk. Terus memperbaiki keadaanmu. Nah, doa ini. Berarti yahdikumullah wa yuslihu balakum. Terus yang ke-9. Hal mulia lainnya yang diajarkan dalam hadis ini adalah 1. Membantu yang lemah. 2. Menolong yang dizolimi. 3. Menyebarkan salam. Dan 4. Memenuhi sumpah. Menolong yang dizolimi. Contohnya apa yang dizolimi ditolong? Mau dipukul terus kita tolong gitu? Masuk nggak? Masuk. Contoh lagi. Misalnya kasus utang piutang. Dia dizolimi. Contohnya apa? Ada si A ini punya kasus dan semua orang itu ada 20 orang pernah ketipu dengannya. Setiap pinjam utang nggak pernah dikembalikan. Terus orang ke-21 didatangi lagi. Takutnya dia dizolimi, maka boleh kita tolong dia dengan cara apa? Ya, kasih tahu. Kasih taunya gimana? Hati-hati, kamu nggak usah pinjamin uang ke dia. Uang ini 20 orang saja belum dikembalikan utangnya. Itu lagi nolong orang yang akan dizolimi. Selamat dia. Yang ketiga menyebarkan salam. Yang keempat memenuhi sumpah. Baik, terus hadis 848. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Taib. Kalian tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu.
Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku beritahu kepada kalian amalan yang nanti akan membuat kalian saling mencintai. Kata Nabi SAW, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus baca faedah hadis. Faedah hadis 1. Sempurnanya iman dapat dicapai jika saling mencintai. Sempurnanya iman dapat dicapai jika kita saling mencintai. Maka saling mencintai sama muslim, imannya jadi bertambah. Terus yang kedua, Baiknya hubungan sesama manusia adalah dengan saling mencintai karena Allah. lihat ada kalimat karena Allah, berarti didasarkan karena iman. Makin tinggi imannya berarti makin dicintai. Berarti kalau ahli maksiat dia itu muslim, berarti kecintaannya makin berkurang kepadanya. Ya. Makin tinggi imannya berarti makin dicintai. Berarti kecintaan kita itu sangat besar sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin rendah imannya, makin jadi ahli maksiat, berarti kecintaannya juga makin berkurang. Terus 3. Tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. tidak akan masuk surga kecuali dengan iman. Tanpa iman tidak bisa. Termasuk juga ada penduduk neraka bisa keluar dari neraka untuk masuk surga, harus punya iman. Masuk neraka kemudian keluar untuk masuk surga, syaratnya harus punya iman juga. Imannya tidak ada sama sekali, tidak akan bisa keluar dari neraka. Imannya kalau sampai batal, harus masuk neraka, yuk kekal di dalamnya, tidak mungkin keluar-keluar. Namun kalau dia masih ada iman kecil saja, imannya ada, dia masuk neraka di situ, maka punya kesempatan untuk keluar dari neraka. Terus 4. Hadis ini menunjukkan perintahkan menyebarkan salam pada yang dikenal dan tidak dikenal. menunjukkan perintah, karena dihapus, perintah untuk menyebarkan salam pada yang dikenal dan tidak dikenal. Terus yang kelima, Saling mengucapkan salam adalah sebab saling mencintai sesama. saling mengucapkan salam adalah sebab saling mencintai sesama. Maka ada kita punya konflik dengan keluarga nggak pernah ngobrol dengan kita, ujung-ujungnya misalnya dalam masalah duit, masalah harta, dengan tetangga nggak mau senyum, ucapkan salam lebih dahulu. Ya, ucapkan salam lebih dahulu. Kok dia cuek nggak mau jawab salam, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah ucapkan salam. Terus 6. Salam adalah syiarnya orang Islam. salam adalah syiarnya orang Islam. 7. Hadis ini mengajarkan untuk tawadu pada orang beriman. Yaitu tawadu pada orang beriman karena semua orang dicintai, baik yang punya strata sosial sama dengan kita ataukah lebih rendah, semuanya diucapkan salam juga. Terus yang ke-8, Dengan mengucapkan salam akan menghilangkan permusuhan. karena mengucapkan salam akan timbul cinta, berarti permusuhan itu akan hilang di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu ini? Ucapan salam tentang bersin tadi. Bersin sampai berapa kali kita jawab yarhamukallah? Kalau ada ucapkan alhamdulillah. Dia ucapkan alhamdulillah, bersin lagi. Kita tadi sudah yarhamukallah. Sampai 3, lebih daripada 3 itu dia lagi sakit flu. Maka tidak ditambah lagi dengan doa yarhamukallah, langsung ganti apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, kamu itu lagi sakit flu. Walaupun dia ucapkan alhamdulillah terus, biarin aja, doakan dia aja. Batasnya berapa kali tadi? 3. Lebih daripada 3 berarti lagi sakit flu, kata Nabi SAW. Baik, itu yang kita bahas. Selanjutnya lihat pembahasan tentang riba. Sampai halaman berapa kemarin? Utang piutang ya. Seratus 19 sekarang ya. 121 sekarang. Sudah juga.
127. Trade. Oh, 127. 122. Oh, sekarang 122. Taib 122. Ini nggak dari awal. Harus serius melunasi utang. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lihat dulu hadis di halaman 119. Berbahagialah jika terbebas dari utang. Ma faraqarru al jasada wa huwa bari'un min salasin dakhulal jannah minal kibri wal ghululi wad dain. Siapa saja yang ruhnya itu terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. 1. Sombong. 2. Gulul atau khianat. 3. Terbebas dari utang, maka dia akan masuk surga. 3 hal di sini berarti yang masalah. 1 apa? Sombong. 2. Gulul. Gulul itu khianat. Bisa jadi bentuknya ada seorang pegawai dapat uang tips padahal dari pekerjaannya sudah dapat gaji pokok atas pekerjaan tersebut. Itu namanya hadiah gulul, hadiah khianat. Maka tips untuk pegawai kalau dia terima itu jadi gulul baginya. Beda kalau kita yang beri, kadang ada yang beri kerelaannya dan dia ridho-ridho saja. Ini berbeda nanti dengan keadaan terpaksa karena urusannya dipersulit. Itu berbeda. Namun bagi yang menerima, nantinya tidak diketahui atasannya, diam-diam dia terima, masukin dalam kantongnya, itu namanya duit gulul. Semi suap. Belum suap. Baru apa? Semi suap. Ya, uang tips itu semi suap. Belum, itu belum merubah apa-apa. Karena kalau suap itu dia merubah sesuatu nantinya. Ini yang benar rubah jadi salah jadi benar. Uang tips itu istilah kita. Kecuali tadi apa? Kalau urusan kita dipersulit, terpaksa lewat jalan itu, maka bagi kita boleh keluarkan. Bagi yang menerima, uangnya jadi haram untuk dirinya. Misalnya urusan kenegaraan semuanya free, gratis, dia persulit kita. Kok dari kemarin nggak selesai sih, Pak? Ya, akhirnya ternyata dia minta uang rokok. Ya kan biasanya alasan kayak gitu kan. Bu, saya dikasih uang rokok gitu. Nah, ternyata itu masalahnya. Ketika diberi baru dia gerak. Maka kita yang beri karena itu hak kita sebenarnya masih boleh, namun yang menerima jadi duit haram. Nah sekarang halaman berapa tadi? 122 sekarang ya. Ya dibaca hadis dari Maimunah. Dulu Maimunah ingin berutang. Lalu diantara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin lunasi utang tersebut, Allah akan memudahkan baginya untuk lunasi utang tersebut di dunia. Baik, ini Maimunah siapa ya Maimunah ini ya? Ummul Mukminin. Siapa Maimunah? Istri Nabi. Istri Nabi SAW. Istri yang keberapa? Masya Allah, ingat. Ya ibu-ibu ya Allah. Oh, saya sudah kaji di Bintaro kok ini. Istri yang keberapa? Yang keberapa ibu-ibu? Yang ke-11. Oh, terakhir. Istri yang paling terakhir dinikahi ini Maimunah binti Al-Haris. Masih jadi bibinya Ibnu Abbas. Maka kalau Ibnu Abbas mau kaji ilmu, dia datangi bibinya langsung aja. Bibi, kamu kan tahu dengan Nabi SAW itu kayak gini. Dia tanya sama bibinya langsung. Ya, itu Maimunah ya. Istri nomor berapa tadi? 11. Urutan nomor 11, paling terakhir dinikahi. Setelah itu Nabi SAW tidak nikah lagi. Itu paling terakhir itu. Nah Maimunah itu ingin berutang. Lalu diantara kerabatnya itu protes, oh jangan dong kamu berutang. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah. Padahal harusnya Maimunah itu yang diikuti. Karena Maimunah jadi istri Nabi SAW tentu lebih tahu
Bagaimanakah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya kan? Istri Nabi harusnya kan lebih tahu daripada orang jauh kan? Aisyah itu lebih tahu daripada sahabat yang lainnya. Ya, Aisyah, ada Ummu Salamah, yang lainnya harusnya lebih tahu itu istri Nabi SAW. Maka yang lainnya kalau mau protes istri Nabi SAW, kamu siapa emangnya? Ini istri Nabi keseharian dengan Nabi. Maka lalu Maimunah katakan, iya sungguhnya aku mendengar Nabi SAW dan kekasihku bersabda, Yaqul ma min muslimin yadanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahallahu anhu fid dunya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW itu bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Berarti kesimpulannya, berutang boleh nggak? Apa yang dalilnya di sini? Apa dalilnya? Itu tadi Maimunah kan diprotes, kamu nggak boleh punya utang loh. Maimunah jawab, siapa bilang nggak boleh? Berarti boleh punya utang. Terus yang kedua, asalkan apa tadi? Niat. Asalkan punya tekad kuat untuk melunasi utang tadi. Berarti ada yang tidak punya tekad kuat untuk melunasi utangnya. Dia bilang besok lagi, bukan besok lagi, kabur misalnya. Atau afwan aki, afwan ukti, afwan ya bunda gitu. Ya boleh. Di sini diingatkan masih boleh, namun dengan catatan serius untuk melunasinya. Itu. Ini belum bahas utang riba ya, ini utang umum dulu ini ya. Ya, utang umum. Terus juga terdapat hadis. Juga terdapat dari hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan bersama atau memberi pertolongan kepada orang yang berutang yang ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utang tersebut. Selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Taib, innallaha, sesungguhnya Allah ma'addain, bersama dengan orang yang berutang. Artinya memberikan pertolongan kepada yang berutang hatta yaqdiya dainahu, sampai utangnya lunas. Yaitu dia serius lunasi utangnya. Malam yakun fima yakrahullah, selama utang tersebut bukan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Riba. Riba. Contohnya apa lagi? Berjudi. Contohnya apa lagi? Utangnya dipakai untuk apa? Hah? Untuk apa? Maksiat. Berselingkuh, maksiat, minum. Terus dalam riwayat lain disebutkan pula hadis dari Maimunah bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berutang dan ia bertekad untuk melunasinya, Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Nah lihat, man akhadha dainan wa huwa yuridu ayyu addiyahu a'anahu Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berutang dan ia bertekad untuk melunasinya, Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Yang penting punya niatan untuk melunasi. Terus hadis di atas. Hadis di atas dimaksudkan untuk orang yang meninggal dalam keadaan belum dilunasi utangnya, padahal ia tidak menyepelekannya. Misalnya ia termasuk orang yang sulit melunasi atau orang susah. Atau ia tiba-tiba meninggal padahal ia memiliki harta yang tersembunyi dan dia memang sudah berniat untuk melunasi utang tersebut di dunia. Ini menurut salah satu pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 554. Baik, lihat. Hadis di atas dimaksudkan untuk orang yang meninggal. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan belum dilunasi utangnya, padahal mampu. Ya, padahal ia di sini ya, saya lanjutkan dulu. Orang yang meninggal dalam keadaan belum dilunasi utangnya, padahal ia tidak menyepelekannya. Misalnya ia termasuk orang yang sulit melunasi, atau dia itu orang susah. Kalau orang-orang susah tidak termasuk dalam hal ini berarti. Termasuk juga kalau orang yang punya harta namun tiba-tiba meninggal dunia, tidak termasuk dalam hal ini. Kalau yang dimaksudkan di atas adalah menyepelekan utang berarti. Ya, yang tercela menyepelekan utang. Berarti kalau tidak menyepelekan utang berarti tidak masalah, selama bukan dengan cara yang haram atau tujuan yang haram. Terus adapun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.
Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya itu lunas. Terus lanjutan hadis di atas, hadis ini. Hadis ini ditujukan bagi orang yang mampu melunasi utangnya, namun dia enggan melunasinya. Adapun orang yang sudah bertekad melunasinya atau dalam keadaan sulit melunasi tetapi sudah bertekad, Allah akan menolongnya. Taib. Ini untuk orang yang sulit. Kalau dia bawa utang sampai meninggal dunia tidak dapat hukuman seperti dikatakan dia bergantung dengan utangnya. Yang dimaksudkan di sini kalau ada orang yang sulit ya dimaafkan di situ. Namun kalau dia mampu maka lunasi utangnya. Kalau menyepelekan maka dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya itu lunas. Terus ingat pula ancaman lainnya. Ingat pula ancaman lainnya, bila seseorang meminjam harta atau berutang lantas dia tidak punya niatan untuk mengembalikannya, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengambil harta orang lain diantaranya berutang, lantas ia bertekad untuk mengembalikannya, Allah akan menolongnya untuk melunasi utang tersebut. Dan siapa saja yang meminjam harta orang lain diantaranya berutang, lantas ia bertekad untuk tidak mengembalikannya, Allah akan menghancurkan dirinya atau hidupnya akan sulit. Taib, lihat. Siapa yang mengambil harta orang lain, dia tidak mau, dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Namun siapa yang ambil harta orang lain itu meminjamnya, namun tidak mau mengembalikan, Allah akan menghancurkan hartanya. Jadi tergantung niatan serius atau tidak untuk mengembalikan utang tadi. Yang berikutnya lagi, yang memberikan pinjaman jangan kenakan riba. Tadi yang masalah kita memberikan utang pinjaman, jadi kita harus menanyakan untuk apa uang itu yang berutang supaya menghindari yang dia lakukan. Kalau kita pinjamkan uang pada orang, apakah kita mesti menanyakan uang ini mau digunakan untuk apa? Iya. Biar kita tidak menolong pada yang haram. Daripada kita tahu belakangan baru menyesal, ini sudah untuk yang haram baru belum dikembalikan lagi. Tergantung dia bohong atau tidak, yang penting kita sudah tanya. Kalau dia bohong atau tidak, yang penting kita sudah tanya dulu. Masalah dia bohong serahkan pada Allah. Maka itulah kenapa berutang itu Nabi SAW jadikan itu sedekah. Karena untuk kembalinya atau tidak belum ada kepastian. Walaupun dia janji. Namun bisa kembali enggak? Ada yang belum tentu kembali. Iya kan? Ada yang belum tentu kembali. Wah, apalagi kalau ibu atau bapak pinjaman pada orang dekat sekali, keluarga coba. Wah, itu lebih sulit lagi itu. Nagih nggak enak. Wah, ini keluarga saya sendiri. Ya, ketemu juga dia nganggap biasa, kayak nggak punya utang gitu. Mau negur, ya nggak enak. Ini paman saya. Mau minta lagi ya. Wah, serba nggak enak pokoknya semuanya. Hukumnya menagih utang. Kita menyelamatkan orang yang punya utang. Hah? Malah boleh. Berkali-kali boleh nggak ditagih? Oh, boleh saja. Uang itu uang kita. Wajar. Justru kita biarkan terus itu malah kita membuat dia punya beban terus. Kan dia nggak tahu kalau hukum selanjutnya itu apa untuk dirinya kalau punya utang. Sekarang yang memberikan pinjaman jangan kenakan riba. Kita lihat terlebih dahulu hadisnya. Keutamaan orang yang memberikan pinjaman dulu. Keutamaan orang yang memberikan pinjaman. Nah, sekarang kita bahas orang yang minjamkan uang. Ini motivasi untuk orang yang pinjamkan. Ini tidak boleh jadi dalil untuk orang yang berutang. Paham ini? Ini kan untuk orang yang minjamkan. Jadi kalau ada yang mau berutang jangan dia bawa dalil ini, Pak. Saya dapat hadis kayak begini loh. Kalau Bapak pinjamkan uang kepada saya, keutamaannya Masya Allah. Paham kan? Iya. Makanya jangan kasih tunjuk dalil ini. Ini untuk kita yang punya kelebihan uang mau pinjamkan uang pada orang gitu loh. Kalau dia tahu dalil ini, wah dia memainkan Bapak nanti atau Ibu. Bahkan kalau uangnya belum kembali dia bawa dalil ini lagi. Pak, ini ada dalilnya kayak begini loh. Dia hibur terus ya gak kembali. Itu kalau tahu dalil dia. Nah, coba baca dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang berada dalam keadaan sulit,
Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis Nah, riwayat maka kalau Muslim. memberikan pinjaman atau memberikannya utang, itu nanti termasuk dalam meringankan kesusahannya atau menolong dia. Terus, keutamaan. Keutamaan seseorang yang memberi pinjaman terdapat dalam hadis yang mulia, yaitu pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Nah, kan orang yang berutang itu sulit kan? Maka kita memudahkan dia. Maka nanti Allah akan berikan kita kemudahan pada hari kiamat. Di dunia dan di akhirat akan diberikan kemudahan. Terus di dalam Tuhfatul Ahwazi. Di dalam Tuhfa al-Ahwazi dijelaskan maksud hadis ini, memberi kemudahan kepada orang miskin baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang, membebaskannya sebagian utangnya atau membebaskan seluruh utangnya. Nah, memberikan kemudahan di sini bisa jadi dengan menangguhkan pelunasan utang. Jatuh temponya tanggal 10, dia nggak bisa, sudahlah Pak, nanti tanggal 20 saja. Ditangguhkan pengembaliannya. Atau membebaskan sebagian utangnya. Utangnya 50% kita nganggap itu sudahlah Pak, ini saya bantu, Bapak cukup bayar separuh saja. Atau seluruh utangnya dianggap lunas. Masya Allah. Namun ini ketika seperti ini kalau sudah capek nagih. Itu baru ujung-ujungnya, sudahlah, saya sudah capek, ya sudah tinggalkan saja dia. Namun iya, sikap ini bagus, namun ingat, kadang harus beri pelajaran pada orang. Iya kan? Beri pelajaran. Namun kalau memang sudah nganggap itu lunas, ya sudah, nggak boleh ungkit-ungkit lagi. Beritahu padanya dong biar selesai. Pak, Bu, ini sudah saya nganggap utang kemarin, sudah Pak. Untuk sedekah untuk Bapak saja. Mudah-mudahan nanti jadi amal untuk saya. Itu bagus sekali. Namun kadang kita nggak beri kayak begitu karena terlalu dimanjakan nanti dia. Nanti, wah, gak apa lah, besok saya pinjam lagi, datang ke situ lagi, ketagihan lagi, berikutnya datang lagi, Pak ini saya punya urusan ini gitu. Datang lagi kedua kalinya, kita gituin lagi, ya, besok lagi ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, capek kayak begitu. Maka kadang orang mesti berikan pelajaran. Namun kalau kita sadar bahwasanya ini orang yang susah, sudah nganggap selesai. Namun baiknya beritahu, biar dia itu nanti nggak terbebani, kita juga nggak ngungkit-ngungkit lagi. Jangan cuma bilang, ah sudahlah saya tinggalkan saja. Kalau nggak nganggap selesai, beritahu dia. Terus, sungguh beruntung sekali. Sungguh beruntung sekali seseorang yang memberikan kemudahan bagi orang lain dan berada dalam kesulitan. Dengan izin Allah, orang seperti ini akan mendapatkan kemudahan pada hari yang penuh kesulitan, yaitu hari kiamat. Baik, sekarang tagihlah utang dengan cara yang baik. Kalau kita punya tagihan, tagih dengan cara yang baik. Nggak boleh keras-keras, nggak boleh kasar-kasar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosian. Walaupun dia bertahun-tahun belum kembalikan. Ya, kita lihat hadis Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau utangnya. Hadis riwayat Bukhari. Rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang, dia itu memudahkan sekali ketika menjual, memudahkan sekali ketika membeli, dan juga ketika menagih haknya atau utangnya. Kapan memudahkan ketika menjual bagaimana? Harganya nggak usah kasih mahal-mahal gitu, bisa masuk. Ketika membeli bagaimana? Tawar-tawar. Nggak usah tawar-tawar. Ya, apalagi ke pedagang kaki lima begitu, tawarnya tuh wah sampai mukul tamu. Kalau masuk supermarket nggak pernah nawar-nawar itu. Jadi mahal nggak apa-apa. Namun ke pedagang kaki lima, wah tawarnya itu wah 100.000. Wah sudahlah Pak, 50.000 aja ya. Udahlah, kasihan dia juga nunggu dari pagi sampai sore loh itu. Dibandingkan di supermarket kita nggak peduli harga itu, datang situ mau beli berapapun mahalnya juga dikasih ya kan. Ada pedagang kaki lima sudah kasih saja. Ketika nagih utangnya berarti dengan sabar. Ya. Apakah perlu pakai preman untuk nagih? Yo enggak. Apa istilahnya itu? Debt collector. Nah, debit kolektor. Biasanya kurus-kurus apa gemuk-gemuk? Gede-gede. Gede, sangar gitu.
Kalau mukanya lucu ya nggak masuk nanti dalam kategori ini. Terus yang dimaksud dengan ketika menagih haknya atau utangnya adalah meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus mendesak. Nah, kita beri kemudahan tanpa terus mendesak. Ya sudah, kalau dia sekarang nggak mampu, memang kita tahu dia nggak mampu. Ya, beri tenggang waktu lagi, datang lagi sama keluarganya baru kena musibah, sudahlah beri tenggang waktu lagi, terus kayak gitu. Makin banyak kita beri tenggang waktu, pahalanya apa coba? Tadi yang saya bilang apa? Sodakonya berarti makin banyak. Kenapa kok sampai disebut sodako? Kan itu uang kita. Kok kita punya keperluan untuk uang kita sendiri, dia nggak bisa kembalikan kan? Oh berarti kita sama saja sodakokan untuk dia. Karena nggak bisa kembali-kembali juga. Makanya resiko orang yang berutang itu kayak begitu, selalu rugi. Bukan untung. Kita kalau pinjamkan uang pada orang itu selalu rugi. Untungnya dari mana coba? Ada untungnya. Minimal kembalikan sama kan? Iya. Terus untungnya mana? Nggak ada. Waktu terus uangnya dipakai, bertambahnya waktu, kita butuh, kita juga yang susah. Ya berarti resiko kayak begitu. Makanya kalau sudah tahu resikonya kayak gini, ada orang yang memang kita tahu dia nggak amanah, ya sudah nggak pinjamin nggak apa-apa. Kita dalam keadaan butuh, dia juga butuh, ya kita punya hak untuk harta kita sendiri kan. Kita nggak mau kasih nggak apa-apa. Daripada ketika kita nagih sulit, kita malah nanti emosian, ya kita malah nanti nggak sabar, dosa lagi belakangan. Atau kita kasih sesuai dengan apa yang kita mampu, beri saja cuma-cuma. Dia datang mau pinjam 5 juta. Aduh Pak, saya nggak ada uang segitu. Ini untuk kebutuhan anak-anak juga, untuk kebutuhan saya. Sudahlah Pak, ini ambil, kasih dia 500.000. Sudah, suruh dia pulang. Nggak nagih tadi 500.000-nya. Ya. Kalau misalnya yang berutang bilang mau bayar misalnya sebagian atau seluruh, terus kita seperti paham bahwa masih belum lapang yang bersangkutan. Ya berarti tunda lagi. Kita bilang nanti saja, nggak apa-apa, itu Sudah pahala. boleh. Boleh. Malah dianjurkan. Kalau itu orang yang susah kita hadapi. Baik, terus baca lagi di bawahnya. Dalam Sunan Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik. Terus di dalam Sunan Ibnu Majah, Di dalam Sunan Ibnu Majah dibawakan dalam bab meminta dan mengambil hak dengan cara yang baik dari Ibnu Umar dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik, baik kepada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikannya. taib man talaba haqqan falyatlubuhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Siapa yang meminta haknya, maka mintalah dengan cara yang baik. Baik yang dia tagih itu orang yang mau bayar utangnya atau orang yang nggak mau bayar. Tetap tagih juga dengan cara yang baik. Ada orang yang mau bayar, kita minta dengan cara yang baik. Ada orang yang nggak mau bayar. Hadapinya gimana? Dengan sabar. Senyum bisa nggak? Walaupun agak susah untuk senyum, namun tetap dengan cara yang baik tagihnya. Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda untuk orang yang memiliki hak kepada orang lain, ambillah hakmu dengan cara yang baik kepada orang yang mau menunaikannya ataupun yang enggan menunaikannya. Ya, taib. Itu sama seperti tadi. Terus berilah tenggang waktu bagi orang yang kesulitan. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah. Wa in kana zu usratin. Jika kita menghadapi orang yang susah dalam kesukaran, berarti orang yang susah. Ini bukan hadapi orang yang mudah ya, namun orang yang susah. Fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai ada kelapangan bagi dirinya. Wa antasaddaku, namun jika engkau bersodako, artinya putihkan utangnya semuanya, anggap lunas, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun. Pembahasannya di sini ada dua. Pertama, memberikan tenggang waktu hukumnya wajib. Wajib.
Ya, ini untuk hadapi orang yang susah berutang ya. Memberikan tenggang waktu hukumnya apa? Wajib. Menghadapi orang yang susah dalam utang. Satu, untuk yang satu, memberikan tenggang waktu. Ingat ya ini ya, ini garis bawahi kata susah ini. Memberikan tenggang waktu, hukumnya apa? Wajib. Sekarang tagih, tanggal sekarang nih nggak bisa lunas, nggak bisa bayar, sudah dia lagi susah, punya musibah lagi, maka berikan tenggang waktu satu minggu lagi ya. Dia bilang 1 minggu, wajib nerima kita. Nggak kasih tambahan lagi. Kalau dia kasih tambahan karena tambah waktu lagi, jadi apa? Riba. 2, ini memberikan tenggang waktu. Yang kedua, memutihkan utang. Hukumnya apa? Sunnah. Padahal mana yang lebih berat coba? Memutihkan. Memutihkan atau memberikan tenggang waktu? Memutihkan. Namun yang ini wajib diberikan. Derajat yang lebih tinggi lagi ini. Ya susah banget. Apa-apa ya susah ibadah ya. Nggak ada yang enak terus, itu nggak ada. Kalau dia yang udah nanti yang terakhir ya udah apa-apa itu masih ada pahalanya tapi kan dosa karena kan Sudah nggak apa-apa itu sudah lunas apa belum? Belum. Ya sudah, berarti tenggang waktu berarti berikan, wajib. yang kita akan berikan itu memutihkan itu kan kita udah last minute terusan ya udah dia harus Pak nggak usah dibayar gitu. Nah itu masih punya pahala nggak? Masih punya pahala. Itu sabarnya sudah banyak sekali itu. Ya time-nya sudah tambah terus. Itu makin lama itu belum bayar, ibu masih sabar terus, akhirnya last time itulah sudahlah. Sudah dari awal sampai situ dapat pahala terus. Ya memang kalau orang sabar itu ada sakitnya ada. Sabar itu memang ada sakit. Kalau tidak ada sakit itu jadi ridho namanya. Kan tingkatan dapat musibah itu apa? Tingkatan kita hadapi musibah, sabar dulu. Di atasnya lagi apa? Ridho. Di atasnya lagi apa? Syukur. Kalau sabar ini masih ada sakit. Kalau ridho itu nggak sakit lagi, itu sudah biasa saja. Ya sudahlah. Kayak gitu ya sudahlah. Iya, ridho itu kayak kita ikhlaskan gitu. Dia fine-fine aja. Ya sudahlah, masalah kayak nggak ada begitu. Biasa dihadapi. Di atasnya lagi malah bersyukur. Alhamdulillah. Saya dapat pahala dari Bapak. Sabar sakit nggak? Sakit. Hukumnya apa sabar? Wajib. Sabar itu wajib. Bukan sunnah itu sabar. Kita dapat musibah, terus untuk sabar. Sakit nggak dapat musibah tadi? Sakit. Ketika dia sabar hukumnya apa? Wajib. Dia sampai tingkatan ridho sunnah. Tingkatan ini tidak dia capai nggak masalah. Dia sabar untuk nahan dirinya. Sabar tuh nahan diri namanya. Saya nggak emosi gitu. Saya nggak protes takdir, nggak keluar kata-kata yang menunjukkan tidak ridho pada takdir Allah. Dia tahan, itu sabar namanya. Sakit nggak? Ya masih sakit. Kayak tadi hadapi yang tadi punya utang itu kan. Saya sakit sekali Ustaz. Ya memang. Itu sudah sabar. Kalau ibu sudah nganggap biasa, sudah sampai tingkatan ini. Ridho. Jadi sabar masih bisa marah ya? Tahan marah. Nahan walaupun mau marah gitu loh. Nahan. Kalau sudah marah sudah gak sabar lagi berarti. Gelas sudah pecah, sudah gak sabar lagi. Sudah mukul-mukul tembok juga, sudah gak sabar lagi berarti.
Sudah dia lampiaskan. Sabar itu artinya nahan. Saya mau tindak apa, mau berbuat apa, ditahan itu. Itu sabar. Nah. Jangan bilang udahlah saja, nanti nggak jelas. Harus dengan kejelasan. Dia mau lunasi atau tidak gitu. Kalau ibu sudah nerima, dia nggak perlu lunasi lagi, bilang aja, sudah Pak, saya sudah ikhlaskan utang saya semuanya, saya nggak mau tagih lagi. Dari awal dia mau pinjam, iya kasih, namun sudah bilang, ini saya kasih Bapak, ini bukan pinjaman. Gitu. Jelaskan dari awal, biar ada titik jelas. Wallahu a'lam bishawab, sampai pada pembahasan tadi Al-Baqarah 280. Baik, ada pertanyaan? Ya. Bagaimana hukumnya bila Orang yang meninggal, dia meninggalkan hutang, dia meninggalkan utang, ahli warisnya berkewajiban melunasinya. ahli waris punya kewajiban untuk melunasi utang tadi. Bagaimana bila si ahli waris tidak melunasi hutangnya, misalkan dengan kondisi dia memang tidak mampu, Nah, kalau tidak kondisi tidak mampu beda lagi. atau dia mampu tapi dia tidak mau, dia malah lebih mengutamakan bikin acara-acara tahlilan gitu, sementara hutangnya dibiarkan begitu saja. Padahal mampu untuk melunasi utang-utang tadi dengan hartanya. Maka berarti kesalahannya ketika dia pentingkan hal yang lain yang tidak ada tuntunan, maka berdosa untuk itu. Bagaimana dengan si mayit? Saya ada pernah dengar hadis, Afwan kalau salah koreksi, ruhnya si mayit akan bergantung. Ya, itu tadi yang kita sebut hadisnya itu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya si mayit bergantung sampai utangnya lunas. Kalau tidak bisa lagi untuk lunasi, berarti ambil dari amal-amal baiknya untuk bayar utang-utang tadi sampai lunas. Diganti dengan amal baik, dipindahin, ditransfer ke orang yang meminjamkan. Gitu. Sampai lunas. Karena kan nggak ada lagi dinar dirham, rupiah nggak ada, dolar nggak ada. Amal saja yang bisa lunasi berarti. Dia tertahan. Kalau sudah tertahan, mau selesaikan masalahnya, oh berarti ambil dari amal baiknya. Amal baiknya untuk lunasi tadi utang-utangnya. Begitu. Ada lagi? Ya. Di luar salam Boleh. mengenai umroh, soal jamaah, pernah ada kejadian jamaah setelah ngambil mikot, Jamaah setelah ngambil mikot, perjalanan menuju Mekah, perjalanan menuju Mekah, menunaikan rukun, ternyata dia datang bulan. ternyata dia datang bulan. Nah, ada beberapa waktu itu sempat jadi polemik di antara kaum di situ, masa di rombongan itu bahwa jamaah tersebut harus, ada yang bilang harus membayar dam, tidak usah Tidak bayar dam. Ada yang bilang tidak perlu ambil mikot lagi, tinggal nunggu bersuci kembali. Dia tidak ambil mikot lagi, nunggu bersuci. Sudah betul. Melanjutkan tawaf. Dia langsung tawaf, ketika sudah suci langsung tawaf, langsung sa'i, sudah. Itu artinya tandanya dia ihram itu jadi jangka panjang ya. Ihramnya jadi jangka panjang. Gitu aja kan ya. Jadi yang Iya. nunggu Nunggu suci, suci, baru nanti tawaf, baru kemudian sa'i, selesai. Masalahnya bukan di situ nantinya. Masalahnya jangka waktunya lebih singkat lagi, sehingga nanti kalau belum suci ini yang jadi masalah. Itu gimana Ustaz? Maksudnya jadi dia kan harus harus mandi junub lagi ya. Dia bilang saya berusaha tapi masih keluar, tapi saya harus sampai kapan ini? Nah itu masalahnya di situ. Kalau kita orang Indonesia itu masalahnya di situ. Pertanyaan pertama, dia mungkin nggak balik umroh lagi. Sekarang taruhlah dia pulang ini, masih belum selesai ini. Terus balik lagi untuk tunaikan umroh tadi, bisa nggak? Belum tentu. Maka diambil yang keringanan yang lebih ringan, ya, yaitu dia tetap berumroh dalam tawaf dan sa'i tadi. Kalau tawaf yang penting di sini, tawaf dalam keadaan masih darah haid tadi, masih ada keringanan karena tidak ada jalan keluar lagi yang lain. Karena dia tidak mungkin balik lagi. Karena kalau saya tadi bilang dia balik terus nanti umroh lagi, berarti selama dia nunggu sampai balik lagi itu tidak boleh lakukan larangan-larangan ihram sampai bersetubuh dengan suaminya, nggak boleh. Sampai nanti balik baru ya dia tunaikan umroh tadi,
baru nanti sudah tahallul baru boleh yang itu jadi halal. Misal jangka waktunya 3 bulan, 4 bulan itu gimana coba? Berat. Kalau orang Arab gampang sekali. Dia pulang lagi, ya sudahlah, saya jangka waktunya pulang. Sudah saya pulang dulu, minggu depan baru saya lanjutkan lagi tadi. Ya, umrohnya, tawaf dan sa'inya. Bisa dia. Karena masih bisa balik. Dan ini jadi jawaban juga untuk jamaah haji juga kayak gitu. Apalagi haji. Haji lebih bingung lagi itu. Mau balik tahun depan. Kalau dapat kuota. Atau tidak dia cuma tunaikan umroh saja kalau dia haji tadi. Wah, itu juga butuh biaya. Berat bagi dia. Maka dengan terpaksa seperti itu. Saya ada punya tulisan tentang ini, fatwanya ada. Ya, ada. Ada lagi. Bapak-bapak, ya. Berkaitan dengan orang meninggal. Berkaitan dengan orang meninggal. Bisa jadi ketika dia meninggal sebenarnya dia punya harta. Bisa jadi ketika meninggal dia punya harta, namun Sebenarnya dia juga punya utang. dia punya utang juga. Tapi karena mungkin anaknya banyak, warisnya banyak, akhirnya ini bukan dibayarkan hutang kayak ini, malah jadi ribut di keluarga, berdampak ke mayatnya gimana? Padahal kan Akhirnya uangnya ini sebenarnya bisa lunasi utang tadi, tapi jadi ribut. Dampaknya untuk yang meninggal ini bagaimana? karena kan yang saya tahu salah satu yang kita segerakan ketika orang meninggal adalah pembagian warisan kan. Iya, salah satu yang disegerakan adalah pembagian warisan. Namun pembagian warisan itu ada setelah utang lunas dulu. Nah kadang-kadang nih keluarganya bukan mikirin hutang. Iya, memang orang itu mikir harta saja, gak mikir utang-utangnya orang tua. Duit 1 miliar peninggalan, ya, uang 1 miliar peninggalan, utangnya 999 juta rupiah. Kira-kira keluarga mikir apanya coba? Mikir 1 M tadi kan, bukan sisanya dari utang tadi kan, jadi 1 juta kan, bukan kan? Mikirnya 1 M kan? Itulah kita. Mikir itu, apalagi keluarga nggak ngaji, sudah musibah besar. Yang lainnya cuma mikir saja, ini kapan nih bagi warisnya ini? Maka yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Iya kan? Susah. Nah Dampak si mayat nggak ada. Namun masalahnya bukan situ, masalahnya konflik di tengah keluarga. Dampaknya bagi dia pokoknya dia diurus segera jenazahnya. Dampaknya itu bukan pada itu, namun pada keretakan keluarga. Tadi yang saya bilang dekat malah jadi jauh akhirnya. Yang jauh nggak pernah hubungi apa-apa, mau bagi waris tiba-tiba telepon jadi buat baik gitu, mau pulang. Akhirnya yang jauh jadi dekat. Itu waris kayak begitu. Terus Soal hutang. Jadi gini, ada seorang A ini lagi susah, butuh uang sekian juta, dia bercetakan pada si B. B ini sebenarnya nggak ada uang, lalu dia mencetakkan pada sahabatnya C. C-nya kasih pinjaman. Kasih pinjaman melalui B. B langsung kasih ke A. Udah hampir 6 tahun lebih, A menghilang, memblokir dan nggak bisa ditagih. B? Apakah B ini harus melunasi hutangnya si A? Tidak. Tidak. Tetap A. Kecuali dia jadi penjamin. Tidak sih. Enggak, cuma bantu saja toh, berarti tetap tagihnya ke A langsung. Walaupun si C ini ngasih uangnya lewat B. Iya. Tapi si C tahunya siapa yang pinjam? A sih. Dia tahu Ya sudah, berarti tagihnya ke A. Terus kalau mayitnya mampu, keluarganya nggak bayarin, ya masalahnya nanti untuk mayitnya selanjutnya, berarti saya tambahkan tadi, masalahnya ke mayitnya selanjutnya yaitu kebaikannya dipakai untuk lunasi utangnya dong. Kalau dia wasiat, iya. Yang penting utang ini diselesaikan dulu sebenarnya. Makanya itulah kalau orang nggak paham agama itu resikonya kayak gitu. Ibu ngaji sendiri ya, ada anggota keluarga 5 coba, ibu lawan 4 orang, iya kan? Mereka akan ngotot itu, pokoknya bagi waris sekarang ini, nggak usah mikir yang itu. 1 M tadi yang dia incar, bukan 1 juta rupiah. Padahal yang mesti dilunasi dulu apa tadi? Utang kan, 999 tadi. Kalahkan yang 1 M dong. Cuman kita nggak mikir kayak gitu, apalagi kalau orang nggak paham agama kayak gitu. Apa tadi Bu? Oh iya. Mana? Baik, ini terakhir ya.
Saya bekerja di rumah sakit, apa hukumnya saat ada pasien mau pulang kita dikasih makanan atau uang untuk ucapkan terima kasih? Dan bagaimana caranya untuk menasihati keluarga kakak yang masih minjam uang di bank? Karena di sekitar rumah saya hutang di bank adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan. Ini yang pertama berbeda ya. Yang pertama itu tips. Maka kalau itu sudah pekerjaannya dapat dari pasien sebagai ucapan terima kasih, bentuk pertama yang bisa dilakukan, lapor kepada atasan. Kalau punya direktur di situ cuma batas sampai situ, rumah sakit swasta lebih enak. Namun kalau dia itu jadi pegawai, ya pegawai negeri, dia mau lapor sampai ke atas-atasnya juga nggak bisa. Ya, maka berbeda. Maka nanti dilihat kalau dia cuma pegawai swasta, dia lapor saja kepada atasan, ini saya dapat uang tips kayak gini, boleh nggak saya manfaatkan? Ketika atasannya itu katakan iya boleh, maka berarti halal baginya. Namun kalau bagi pegawai negeri tadi ketika lapor begini jelas sulit, maka baiknya tidak dimanfaatkan, namun dia serahkan kepada orang yang lebih butuh. Terus kalau menasihati keluarga yang meminjam uang di bank, kunci utamanya cuma satu. Kalau orang mau selamat dari seperti ini, punya ilmu. Makanya ibu belajar baik-baik, bapak belajar baik-baik, sampaikan dengan ilmu nanti. Ya, sampaikan dengan ilmu, dengan pelan-pelan, perlahan-lahan supaya keluarga paham. Kalau enggak, ngajak keluarga untuk hadiri majelis ilmu sehingga bisa menerima kalau disampaikan seperti itu. Kan awalnya dari sini dulu. Baru dia bisa menerima hal-hal semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita mau jual barang. Ibu jual tanah, terus yang membeli ini pinjam uang di bank, terus bayar. Ibu nggak urusan dengan dia mau pinjam di mana. Walaupun ibu tahu, ibu dapat hak dia, kan urusan dia nanti dengan bank. Ibu nggak ada dosa di sini. Mendingan ibu nggak usah cari tahu, terima saja. Soalnya kalau dia sudah spontan cerita ya sudah berarti sudah tahu, masih boleh diterima. Jangan dosa untuk dia, bukan untuk ibu yang terima dengan cara yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita sampaikan untuk pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus melindungi kita, diberikan penjagaan yang sempurna oleh Allah dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.